Halo semua, saya Anandini Nababan dari Universitas Sumatera Utara. Hari ini kita akan belajar tentang paket tracer materi 10.8.1 ENSA, yaitu bagaimana mengkonfigurasi CDP, LLDP, dan NTP. Nah, kita lihat dulu ya objektifnya. Jadi kita akan mengkonfigurasi sebuah router untuk menerima informasi waktu melalui NTP dan mengkonfigurasi perangkat-perangkat dengan CDP dan LLDP. Mengkonfigurasi CDP untuk berjalan secara global pada sebuah perangkat, menonaktifkan CDP pada antarmuka perangkat ketika dibutuhkan, mengkonfigurasi LLDP untuk berjalan secara global pada sebuah perangkat, mengkonfigurasi LLDP untuk mengirim dan menerima pesan-pesan sesuai dengan requirement, dan mengkonfigurasi sebuah router untuk menggunakan sebuah NTP server. Nah, skenario-nya seperti apa? Kita lihat seorang admin jaringan telah diminta untuk menginvestigasi sebuah jaringan klien yang baru. Dokumentasinya nggak lengkap, jadi beberapa informasi harus ditemukan. Sebagai tambahan, NTP server butuh dikonfigurasi pada sebuah router. Discovery protocol juga harus di-adjust, seperti itu. Nah, beberapa IP address perangkat tidak diketahui. Jadi kita harus menentukan IP address-nya. Nah, seperti yang kita lihat ya, di addressing table ini ada 3 IP address yang kosong dan kita harus cari tahu sendiri nantinya untuk BRSW1, BRSW2, dan BRSW3 yang ini. Nah, kemudian kita lihat instruksinya. Katanya, gunakan tabel berikut untuk login ke branch switches ya, ketika kita butuh. Jadi ada nama perangkatnya, BRSW1, SW2, SW3, ada username, user password, dan enable secret passwordnya. Nah, katanya kliklah tombol fast forward time-nya di bawah topologi. Nah, ini tombol ini ya, untuk mempercepat konvergensi STP, dan juga bisa diklik beberapa kali untuk mempercepat proses pembaruan CDP. Nah, sekarang kita mau mengkonfigurasi LLDP-nya ya, langsung di paket tracernya. Yang pertama, menonaktifkan CDP pada HQ. Nah, ini dia HQ-nya. Kita tinggal klik aja. Kemudian enter. Seperti biasa kita enable dulu, lalu masuk mengkonfigurasi terminal. Lalu karena katanya menonaktifkan CDP, kita ketikkan no CDP run. Oke. Nah, udah ya, gitu aja untuk yang poin pertama. Nah, sekarang mengaktifkan LLDP secara global pada HQ. Jadi sekarang mengaktifkan LLDP dengan cara LLDP run. Kemudian lanjut pada HQ, konfigurasi link ke switch ya kan, untuk hanya menerima pesan-pesan LLDP. Jadi kalau ini HQ-nya, link ke switch-nya berarti ke HQ SW1 dan HQ SW2. Kita lihat interface-nya dulu. Di sini ada G000, dan kalau yang ini nggak terlalu kelihatan ya. Kita bisa cek dengan exit dulu, lalu show IP interface brief. Nah, kalau tadi satunya udah kelihatan G000 ya kan, berarti yang satu lagi adalah G001. Kita kembali masuk ke conft, konfigurasi terminal, lalu kita ketikkan interface G000, lalu ketiknya no LLDP transmit. Oke.
Jadi karena hanya menerima, tidak mengirim. Nah, sekarang untuk ke interface selanjutnya. Oke, jangan lupa LLDP receive tidak mentransmit tapi menerima. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke interface G001. Lalu ketiknya sama, no LLDP transmit dan LLDP receive. Oke. Nah, sekarang katanya menonaktifkan CDP pada HQSW1 dan HQSW2. Jadi menonaktifkan CDP ya. Sekarang berarti kita buka switchnya. Nih, seperti biasa, enable dulu, lalu konfigurasi terminal, lalu no CDP run. Seperti itu. Nah, oke, ke HQSW2. Enable configure terminal, lalu no CDP run. Oke. Selanjutnya kita mengaktifkan LLDP pada HQSW1 dan HQSW2. Ketiknya berarti LLDP run. Begitu juga di HQSW2, LLDP run. Seperti itu. Kemudian kita baca lagi ya instruksi selanjutnya. Pada HQSW1 dan HQSW2, konfigurasi link ke HQ router untuk hanya mengirim, tidak menerima pesan-pesan LLDP. Berarti kita lihat dulu interface-nya. G01. Kita bikin in G01. Lalu ketiknya adalah tidak, tadi katanya tidak menerima, nah hanya mengirim, berarti no LLDP receive. Nah, oke. Kemudian di HQSW2 juga kita lihat interface-nya sama ya, G01. Berarti G01 lalu no LLDP receive. Oke, selanjutnya disable LLDP completely. Jadi benar-benar di nonaktifkan LLDP-nya pada HQSW1 dan HQSW2. Access port. Ya, ingat access port yang digunakan. Jadi access port itu ke sini ya. Kita lihat interface-nya. FA024 ya, untuk HQSW1. Nah, berarti kita ketikkan interface FA024, lalu no LLDP receive dan no LLDP transmit. Oke. Nah, sekarang HQSW2 juga kita lihat interface-nya. FA01.
Berarti interface FA01, lalu no LLDP receive, dan no LLDP transmit. Oke, selesai ya bagian pertama. Nah, sekarang kita ke bagian selanjutnya, yaitu mengkonfigurasi CDP. Pertama-tama, mengaktifasi CDP pada branch ini. Kita aktifasi CDP-nya. Berarti seperti biasa, enable configure terminal, lalu CDP run. Kita kemudian diminta untuk mengkoneksikan ke BRSW1 melalui SSH. Tapi kamu nggak akan bisa membuka maksudnya CLI window-nya dengan clicking the branch switch. Nah, di sini ya BRSW1-nya di lock, nggak bisa dikonfigurasi. Nah, untuk mengkoneksikan switch-nya melalui SSH, kita nanti mengkonfigurasinya melalui si branch ini. Nah, kita tahu nggak tapi IP address-nya dari BRSW1? Seperti yang dilihat di tabel ya, ini IP address-nya dibiarkan kosong untuk BRSW1, SW2, dan SW3. Jadi kita harus menentukan sendiri. Nah, coba kita buka yang branch. Pertama-tama exit dulu, lalu kita bisa ketikkan ya, show CDP neighbors detail. Nah, di sini kelihatan ya ID-nya, ID-nya itu adalah BRSW1 dan IP address-nya itu ada ya di sini. Nah, oleh sebab itu ini bisa kita gunakan untuk melengkapi addressing table-nya. Ini kalau udah dipindahin ke Excel, dan ini dia address-nya ya. Tadi udah saya lengkapin duluan. Nah, kemudian tinggal dilengkapi addressing table-nya, lalu sekarang kita copy aja ya. Nah, terus kalau udah tahu IP address-nya, kita bisa lanjut mengetikkan SSH -L untuk login, admin ya, karena username-nya admin, dan user passwordnya juga ada tersedia, tapi yang pertama kita isiin itu di sini adalah IP address yang udah kita copy tadi. Nah, seperti itu. Kemudian enter. Password akan diminta, kita copy aja dari sini, kita paste, enter. Kemudian kita mau masukin enable secret passwordnya, kita copy juga, enter, lalu selesai. Nah, kemudian apalagi ya yang disuruh di sini adalah koneksikan ke BRSW2 dan BRSW3 melalui SSH gitu ya. Katanya konfigurasi access port yang digunakan untuk tidak mengirim pesan-pesan CDP gitu, tidak mengirim. Nah, berarti kita bisa juga mengetikkan perintah seperti yang tadi ya, mengetikkan show CDP neighbors detail. Nah, di sini ada ya kelihatan BRSW3 IP address-nya apa dan BRSW2 IP address-nya apa gitu. Bisa kita lengkapi di addressing table-nya. Ini yang udah saya lengkapin ya di
tinggal disalin aja dan ditempelkan. Oke, kemudian kita bisa mengetikkan SSH tadi ya, SSH -L, kita login lagi, tetap username-nya itu admin. Kemudian kita mau copy BSW2 nya. SSH -L admin. Maaf ya. Udah, kita ketik aja 192.168.4.253 ya. Oke, minta password, copy, lalu mau masukin enable secret passwordnya. Oke, kemudian konfigurasi access port yang digunakan untuk enggak mengirim, ya, tidak mengirim CDP messages out of the ports. Berarti kita bisa lihat aja ya, access portnya itu apa, access portnya. Oke, show IP interface brief. Tuh, berarti yang buat access portnya itu yang up adalah F01, FA01. Sehingga kita masuk ke interface itu ya. FA01, kemudian no CDP enable, seperti itu. Oke, selesai untuk SW2 nya. Sekarang kita mau ke SW3 ya. Kita ketikkan SSH -L, terus username nya tetap admin, dan IP nya itu seperti itu. Kemudian 254 ya passwordnya, di copy, lalu mau enable secretnya. Oke, sekarang dengan cara yang seperti tadi juga, kita lihat interface-nya dulu. Dia juga yang post access portnya, maksud saya access portnya adalah FA01. Jadi kita ketikkan seperti yang tadi ya, in FA01, lalu no CDP enable, seperti itu. Nah, kemudian selesai ya bagian kedua ini, dan sekarang adalah bagian yang terakhir, mengkonfigurasi NTP. Konfigurasi HQ untuk menggunakan device pada 192.168.1.254 sebagai server NTP-nya. Yaitu di addressing table-nya emang kita lihat ya, IP address-nya itu adalah 192.168.1.254. Nah, bagaimana caranya kita mengkonfigurasi ini? Berarti kita ke HQ. Kita ke HQ, return, lalu kita ketikkan
Seperti biasa, enable conft lalu NTP server, IP-nya 192.168 lalu 1254, lalu tekan tombol password forwardnya yang ini. Oke, lalu kita coba ketikkan exit dulu lalu show clock detail. Nah, kelihatan ya, time source is NTP. Jadi NTP-nya digunakan. Kalau kita lihat persentasenya udah 100%. Jadi kita udah selesai mengerjakan semua aktivitas di dalam paket tracernya. Nah, sekian dulu untuk kali ini. Sampai ketemu lagi.